Shalom, selamat sore ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat dan salam jumpa buat kita semua. Puji syukur patut kita panjatkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus atas kasih, penyertaan, dan perkenannya sehingga pada sore hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam ibadah syukur bulanan PWGT Masale melalui live streaming. Yang bertugas dalam ibadah sore hari ini dari sektor 4 dan yang akan membawakan firman Tuhan, hambanya Bapak Pendeta Joni Delima STH dan liturgis Nyonya Sabrina Madao. Adapun susunan acara dalam ibadah sore hari ini, pertama pembukaan, kedua menyanyikan Mars PWGT, ketiga ibadah, keempat menyanyikan himne PWGT, kelima kata sambutan dari ketua PWGT, keenam penutup atau arisan bulanan. Kita masuk ke dalam acara berikutnya. Saya undang ibu-ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan Mars PWGT yang akan dipandu langsung oleh Nyonya Margareta Tumonglo. Kepada ibu saya persilakan. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, serta sidang jemaat kekasih Tuhan, kita akan masuk dalam ibadah pada sore hari ini. Baik kita teduhkan hati dan pikiran kita akan memulai ibadah ini. Saya jemput sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan, carilah dulu kerajaan Allah. Carilah dulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka semua ditambah padamu. Haleluya, haleluya.
jika berkumpul dalam nama-Ku, dua atau tiga orang, di situ Aku berada di tengah. Haleluya, haleluya. Ibu-ibu yang saya kasih di dalam Tuhan dan seluruh sidang jemaat yang diberkati dan dirahmati Tuhan, pertolongan kita dalam ibadah syukur bulanan PWGT Jemaat Masale adalah dari Tuhan Pencipta langit dan bumi. Amin. Salam sejahtera dari Allah Tritunggal menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Silakan duduk. Kita memuji Tuhan dengan membaca Mazmur secara berbalasan dari Mazmur 84 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-11. Berbahagialah orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan semesta alam, dengarkanlah doaku, pasanglah telinga ya Allah Yakub. Ya Tuhan semesta alam, dengarkanlah doaku, pasanglah telinga ya Allah Yakub. Lihatlah perisai kami ya Allah, pandanglah wajah orang yang Kau urapi. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Kita memuji Tuhan, hanyalah Yesus Juru Selamat. Hanyalah Yesus Juru Selamat, Dialah sumber hidup bakal. Layaklah Dia terima kuasa, puji dan hormat selamanya. Hanyalah Yesus Juru Selamat, aib dan dosa dihapusnya. Hanyalah Yesus Juru Selamat, hidup abadi diberikannya. Sinar surya, aku bersuka dan ku hayati hidup kekal. Aku bersyukur atas rahmat-Nya, dalam kasih-Nya ku dikenal. Hanyalah Yesus Juru Selamat, aib dan dosa dihapusnya. Hanyalah Yesus Juru Selamat, hidup abadi diberikannya.
Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, bersama-sama dengan kaum ibu, persekutuan wanita gereja Toraja di Jemaat Masaleh, kami datang mengaturkan segala puji dan syukur kami di dalam penyembahan lewat ibadah syukur bulanan pada saat ini. Kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan, dan kiranya kuasa Roh Kudus-Mu tercurah atas kami, sehingga kami dimampukan untuk mengerti dan memahami firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan terambil dari kitab Kejadian. Kitab Kejadian pada pasal yang ke-19, ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-23. Firman Tuhan demikian. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera, katanya, "Bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini." Ketika ia berlambat-lambat, maka tangannya, tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu. Sebab Tuhan hendak mengasihani dia, lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, "Larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan, supaya engkau jangan mati lenyap." Kata Lot kepada mereka, "Janganlah kiranya demikian, Tuanku. Sungguhlah hambamu ini telah dikaruniai belas kasihan di hadapanmu, dan tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku dengan memelihara hidupku. Tetapi jika aku harus lari ke pegunungan, pastilah aku akan tersusul oleh bencana itu, sehingga matilah aku. Sungguhlah kota yang di sana itu cukup dekat, kiranya untuk lari ke sana. Kota itu kecil, izinkanlah kiranya aku lari ke sana. Bukankah kota itu kecil? Jika demikian, nyawaku akan terpelihara." Sahut malaikat itu kepadanya, "Baiklah, dalam hal ini pun permintaanmu akan kuterima dengan baik, yakni kota yang telah kau sebut itu tidak akan kutunggang balikkan. Cepatlah, larilah ke sana, sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai ke sana." Itulah sebabnya nama kota itu disebut Zoar. Matahari telah terbit menyinari bumi ketika Lot tiba di Zoar. Demikian sabda Tuhan. Haleluya. Amin. Tema perenungan kita, jangan menoleh ke belakang. Ibu-ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, dan seluruh pemirsa, saudara-saudara yang setia menyaksikan tayangan dari Jemaat Masaleh. Setiap orang, setiap kita pasti punya masa lalu.
pasti punya nostalgia di hari yang telah kita lalui. Entah itu nostalgia atau kisah-kisah masa lalu yang menyenangkan ataukah yang tidak menyenangkan. Jika teringat masa lalu saudara-saudara, dan hal itu sangat menyenangkan, rasa-rasanya kita ingin kembali ke masa itu. Kadang cikal bakal percekcokan dalam keluarga karena situasi sekarang tidak sama seperti apa yang dialami di masa lalu ketika sedang berpacaran. Contohnya yang paling konkret. Dulu rasanya segala hal dalam kehidupan pasangan kita perhatikan. Kita selalu mendukung, kita selalu setia mendampingi. Tetapi setelah hari berganti hari, tahun berganti tahun, saat kita membangun kehidupan rumah tangga, rasa-rasanya perhatian itu semakin terkikis. Terlebih ketika kita sudah mempunyai anak-anak bahkan cucu. Sehingga selalu timbul pertanyaan, kok rasanya bapak atau ibu sudah tidak seperti yang dulu lagi? Tentu saudara-saudara, karena situasi yang dulu dengan situasi yang sekarang sangat berbeda. Dulu kita belum memikirkan apa-apa, karena kita masih berdua. Tetapi ketika kita memasuki jenjang kehidupan rumah tangga, 1001 macam masalah mulai menerpa kehidupan bersama. Terlebih ketika anak-anak sudah ada. Kalau kita tidak berhikmat di dalam menilai perjalanan kehidupan itu, maka tentu percekcokan tidak bisa kita hindari. Kita mau sama seperti yang dulu, padahal situasi sekarang jauh lebih berbeda daripada situasi yang dulu. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, itulah sebabnya banyak orang ketika ia sudah mulai merasakan kekecewaan, menikmati hidup bersama pada saat ini, sangat sulit baginya untuk menerima apapun kebaikan yang dilakukan oleh pasangannya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, satu pelajaran yang sangat indah yang mau kita petik dari bacaan kita pada sore hari ini, yakni peristiwa larinya Lot sekeluarga dari kota Sodom dan Gomora. Jikalau kita membaca secara runtut dari bacaan ini, kita akan berjumpa dengan sosok istri Lot yang merasa berat untuk meninggalkan kota Sodom dan Gomora. Ada apa? Yang jelas malaikat Tuhan telah menyampaikan bahwa kota ini akan dihancurkan. Tidak ada satupun orang yang bisa bertahan di dalamnya. Bahkan binatang pun akan dibinasakan. Kalau kamu tidak keluar dari kota ini, maka kamu pasti mati. Pesan ini sudah disampaikan kepada mereka. Tetapi terkadang hal-hal yang indah di masa lalu sangat sulit untuk dilupakan. Itulah sebabnya dalam kisah di mana Tuhan menunggang balikkan kota Sodom, istri Lot menjadi korban dari masa lalu. Mari saudara-saudara, kita perhatikan mengapa Lot diselamatkan.
Ini hal yang paling penting untuk kita ketahui. Mengapa Lot diselamatkan? Dalam bacaan kita, Lot diselamatkan karena ia mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Kasih karunia yang bersumber dari doa. Ketika Abraham mendengar keputusan Tuhan bahwa ia akan menghancurkan kota Sodom dan Gomora, maka Abraham berdoa kepada Tuhan dan ia berkata kepada Tuhan, apakah Tuhan engkau akan menghancurkan kota itu jikalau di sana ada sekian orang yang takut akan engkau? Orang benar menjadi berkat bagi kota. Tetapi seberapa banyak orang benar, itulah yang dilihat oleh Tuhan. Ketika Abraham tawar-menawar jumlah, ada beberapa jumlah yang ditawarkan kepada Tuhan, mulai 50 sampai 10 sampai 5, tetapi yang ternyata ada yang percaya di sana, hanya yang percaya di sana 4 orang. yakni istri Lot dan kedua anaknya. Itu pun tidak sepenuh hati salah seorang daripadanya. Karena keterikatan dengan hidup masa lalu. Keterikatan dengan hidup kebendaan. Seolah-olah ketika segala sesuatu yang ia dapatkan dalam hidup ini sudah tidak ada, maka hidupnya akan binasa. Dalam bacaan kita sangat jelas. Lot mendapat kasih karunia dari hadapan Tuhan dan ia disuruh untuk keluar dari kota itu. Ia ditunjukkan tempat yang terbaik untuk menyelamatkan diri. Dan perhatikan bahwa ketika Tuhan menyuruh dia untuk lari ke gunung, Lot merasa bahwa ia tidak akan mampu melakukan hal itu. Sehingga ia menyodorkan sesuatu kepada Tuhan, menyodorkan permintaan kepada Tuhan. Tuhan, aku tidak akan mampu untuk lari ke gunung sana. Sebab sebelum aku sampai ke sana, bencana itu akan menyusul aku dan aku akan mati. Benar firman Tuhan, bahwa Allah tidak membebankan setiap orang suatu pencobaan yang melampaui kekuatannya. Kita ingat itu ya, Allah tidak mencobai seseorang melebihi dari kekuatannya. Itulah sebabnya Lot meminta, bisakah aku lari menyelamatkan diri ke kota yang ada di depanku? Kota itu kecil. Ini bahasa simbolis, ibu-ibu. Kota yang tidak punya harapan, kota yang tidak punya masa depan. Tidak sama seperti Sodom dan Gomora. Tetapi kenapa Lot mau lari ke sana? Dulu ketika ia hidup bersama dengan Abraham, lalu Lot melayangkan pandangannya ke dataran Yordania. Ia menyaksikan bahwa daerah di dataran sungai Yordan itu seperti taman Tuhan, maka ia memilih tempat itu bagi dirinya. Tempat yang menjaminkan. Sekarang ia meminta kepada Tuhan, Tuhan suruhlah aku supaya aku lari ke kota itu, kota yang kecil. Lot sudah merasakan bahwa kemapanan yang berlebihan membuat hidup seseorang hancur. Sebab dengan itu seseorang akan terikat, terbelenggu oleh kebendaan. Karena itu ia mau belajar untuk melihat sesuatu yang kecil namun manfaatnya sangat besar. Tuhan Yesus mengingatkan kita ketika murid-muridnya berkata kepadanya, Tuhan tambahkanlah iman kami. Lalu apa jawab Yesus? Jikalau engkau mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, maka engkau dapat berkata kepada gunung itu, terangkatlah dan tercampaklah ke dalam laut, ia akan mengikuti perkataan. Nah saudara-saudara, permintaan Lot dikabulkan.
Allah mengatakan bahwa aku tidak akan menghancurkan kota itu. Apa yang Lot minta kepada Tuhan, Tuhan sambut dan lihat itu dengan baik. Dan dari situ juga Tuhan menjamin bahwa kota itu tidak akan dihancurkan. Sehingga saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ibu-ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, mungkin di masa lalu kita jaya, sekarang kita sudah kehilangan harapan, dan di depan kita hanya sedikit saja cahaya untuk terus melanjutkan kehidupan. Jangan pernah kecewa, jangan pernah takut, terus berlari, jangan menoleh ke belakang. Dari sesuatu yang kecil Tuhan akan melakukan sesuatu yang besar. Ini perkara yang harus kita petik, merupakan pesan moral dari kisah yang kita baca bersama-sama. Lot lari ke kota itu, karena itu kota itu disebut Soar. Mari saudara-saudara, yakinilah bahwa hidup kita ada di dalam kendali Tuhan. Jangan pernah menoleh ke belakang. Jangan pernah mengingat-ingat masa lalu seolah-olah masa lalu lebih baik daripada masa kini. Arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Dialah yang menentukan hidup kita, dialah yang menentukan masa depan kita. Dan jikalau hidup kita ada di dalam tangan Tuhan, maka Ia akan memberikan apa yang terbaik bagi kehidupan kita. Berbahagialah ibu-ibu yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Amin. Tibalah saatnya untuk kita membawa persembahan kepada Tuhan atas segala kasih dan kemurahan Tuhan kepada kita dalam sepanjang kehidupan kita. Kita membawa persembahan kita sambil kita memuji Tuhan. Rindukah engkau mendapat berkat? Kita akan satu di dalam syafaat, kita berdoa untuk sukacita besar yang boleh dialami oleh kekasih kita Ibu Monica Bombing yang telah diperkenankan Tuhan untuk melahirkan pada hari kemarin. Pun demikian tadi siang sekitar pukul 1 lewat, Mama Beril juga telah menjalani operasi sesar dan melahirkan seorang putra. Kita juga berdoa bagi kekasih-kekasih kita yang dalam kelemahannya kiranya kuasa Tuhan dinyatakan dan mereka memperoleh berkat kesembuhan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kami datang bersyukur untuk kehidupan yang Engkau masih berikan. Bersyukur untuk kesempatan di mana kami mensyukuri pemeliharaan Tuhan dalam menjalani sebulan hari karunia-Mu. Kami percaya kepadamu bahwa kami dapat melewati itu bukan karena kuat dan hebatnya kami,
tetapi semata-mata hanya karena anugerah. Terima kasih jikalau pada sore ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami mau diyakinkan bahwa Tuhan tidak mengendaki kami binasa. Setiap orang yang menaruh harap padamu, Tuhan akan terus tutup bungkus dan menjauhkan mereka dari segala kebinasaan. Kiranya firman ini akan meneguhkan semua kaum ibu dan semua anak-anak Tuhan yang mendengarkannya, bahwa kuasa-Mu dahsyat untuk meluputkan setiap orang dari kebinasaan, asalkan kami taat mengikuti perintah-Mu. Ya Allah Roh Kudus, materaikan firman itu di hati kami, supaya kami tidak terjebak untuk hanya mengingat hal yang sudah terjadi di masa lalu melupakan bahwa hari esok Tuhan sedang sediakan sesuatu yang sangat besar dari apa yang sudah kami nikmati di hari-hari kemarin. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu semakin meyakinkan kami bahwa hidup kami dan masa depan kami ada di dalam kuasa-Mu. Dan karena itu kami harus terus melangkah, memandang kepada Tuhan, dan tetap percaya bahwa hidup kami diberkati. Terima kasih Tuhan untuk semua kasih dan kebaikan-Mu yang boleh kami alami, karena itu kami mengucap syukur melalui persembahan. Kiranya Tuhan kuduskan agar dapat ditata kelola dengan baik demi pelayanan di tengah-tengah persekutuan kaum ibu. Engkau memberkati pengurus PWGT di Jemaat Masaleh di dalam tata kelola pelayanan di tengah-tengah masa-masa yang sulit karena persebaran virus corona. Hal yang terjadi sekarang tidak akan mematahkan semangat mereka untuk terus melayani. Justru mereka terus berangkulan tangan bersama dengan seluruh anggota PWGT untuk melayani Tuhan dan mempersembahkan yang terbaik demi pelayanan. Berkati seluruh program PWGT sepanjang bulan yang masih ada ke depan. Kiranya semua dapat dilaksanakan dengan baik, menjadi hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati seluruh kaum ibu di dalam tugas dan tanggung jawab di tengah keluarga masing-masing. Berikan hikmat dan kearifan agar mereka dapat melaksanakan tanggung jawab mereka dalam roh takut akan Tuhan. Tuhan akan sendengkan telinga pengasihan-Mu untuk mendengarkan setiap doa dan harapan, sehingga melalui seorang ibu di tengah keluarga, berkat dan sorga-Mu boleh dihadirkan di tengah keluarga. Memberkati pasangan hidup mereka, biarlah kasih dan kuasa-Mu akan terus dinyatakan dalam perjuangan masing-masing. Engkau memberkati kaum ibu di dalam tugas dan tanggung jawab rangkap sebagai orang tua tunggal di tengah keluarga. Sayangi mereka, beri kuat dan sehat kepada mereka. Oma-oma di dalam menikmati masa tua bersama dengan opa-opa, Tuhan terus berkati dan pelihara hidup mereka. Dan pada akhirnya kami mau berdoa syafaat buat saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa untuk Ibu Salempang yang dalam kelemahannya. Kami berdoa untuk kekasih kami Ibu Alfrida Paimbonan. Kami berdoa untuk kekasih kami Ibu Margareta Tumonglo. Kami berdoa untuk Mama Benri. Dan masih begitu banyak anak-anak Tuhan yang dalam kelemahannya. Terlebih khusus untuk salah seorang kemenakan dari Mama Andre
yang dirujuk dari Pangkep ke Makassar dan sekarang dirawat di Rumah Sakit Awal Bros. Mari Tuhan nyatakan kuasa-Mu dan mujizat-Mu di tengah-tengah kelemahan mereka. Sebab kami yakin dan percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami pun bersyukur dan berterima kasih untuk kebaikan Tuhan yang boleh dinyatakan melalui persalinan kekasih kami, Monica Bombing, pada hari kemarin. Tuhan, kembalikan kekuatan kekasih kami dan lingkupi anak karunia-Mu di dalam kuasa dan kasih-Mu. Pun demikian kami bersyukur untuk kekasih kami, keluarga Robert, Mama Beril, yang Tuhan boleh tolong tadi siang untuk menjalani proses operasi, sehingga semuanya dapat dijalani dengan baik, dan seorang anak Engkau hadirkan di tengah-tengah keluarga. Kembalikan kekuatan Mama Beril, berkati sukacita keluarga, berkati anak yang sudah dilahirkan, agar dapat bertumbuh di dalam kuasa dan kasih-Mu. Terima kasih Bapa, memberkati semua anak-anak-Mu yang terlibat untuk mengambil bagian dalam pelayanan ibadah syukur bulanan PWGT Jemaat Masaleh. Terlebih khusus kaum ibu di sektor 4 yang boleh mengemban tanggung jawab pelayanan ini dengan baik. Diberkatilah hidup mereka dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan keluarga. Kami juga bersyukur untuk kebaikan Tuhan bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun, terlebih khusus bagi anak dan cucu kekasih kami Leo, cucu dari Opa Madeten, yang Tuhan tambahkan usianya setahun lagi. Kiranya kasih dan rahmat Tuhan akan terus dinyatakan dalam perjalanan ke depan. Inilah doa kami Tuhan, inilah ungkapan syukur kami bersama-sama dengan seluruh kaum ibu di Jemaat Masaleh. Kami sampaikan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang selalu setia mengajar kami doa yang sempurna demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita menutup ibadah kita dengan memuji Tuhan, ku beroleh berkat. Beroleh berkat yang tak kunjung lenyap, yang tidak diberi dunia. Di relung hatiku walau syarat beban, ada damai sejahtera bahkan. Yesus yang selalu tinggal serta, Dia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertai-Mu, itulah janjinya kepadaku. Saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, terlebih khusus bagi ibu-ibu yang diberkati dan dirahmati Tuhan,
Jalanilah kehidupanmu di dalam takut akan Tuhan. Letakkanlah seluruh harapan-harapanmu hanya di bawah tuntunan kasih dan kuasa-Nya. Percayalah bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang baik. Arahkan hatimu kepada Dia, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk, saya kembalikan ke MC. Demikianlah pelayanan firman Tuhan sore hari ini. Kepada hambanya Bapak Pendeta Joni Delima STH, kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kita masuk ke acara selanjutnya. Kita akan menyanyikan himne PWGT yang akan dipandu kembali oleh Nyonya Margareta Tumonglo. Selanjutnya kita melangkah ke acara berikutnya, sambutan dari Ibu Ketua PWGT yang akan dibawakan oleh Nyonya Hermiati Delima. Kepada Ibu dipersilakan. Selamat sore, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah syukur bulanan PWGT Jemaat Masale. Segala puji dan syukur kita naikkan kepada Tuhan yang karena kasih dan kemurahan-Nya sehingga sore hari ini kita boleh berkumpul bersama untuk melaksanakan ibadah syukur bulanan. Dan pada kesempatan ini perkenankan kami sebagai pengurus menyampaikan kepada kita, khususnya ibu-ibu PWGT, bahwa sebentar malam akan ada webinar, ya, seminar secara online yang dilaksanakan oleh PWGT Klasis dan pelaksanaannya pada jam 7 malam. Ya, diharapkan dari kita Jemaat Masale untuk mengikutinya. Bagi yang punya Zoom, ya, nanti kami akan mengirim link di grup PWGT Jemaat Masale. Ya. Kemarin kami diminta mendaftarkan 10 orang termasuk dengan PPGT karena hanya kapasitasnya 100, tapi ternyata sudah ditambah menjadi kapasitas 500
Jadi diharapkan kita semua, walaupun nama-namanya belum didaftar tetapi kita ikut. Nanti kami akan mengiring link di grup PWGT Jemaat Masaleh. Ya, ini webinar tentang kekerasan, ya, penanganan terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, bila tidak ada halangan maka kita PWGT Jemaat Masaleh akan melaksanakan rapat evaluasi pada minggu yang akan datang ini. Ya, sebenarnya kami berencana untuk melaksanakan pada minggu kemarin, namun karena kesibukan dari sekretaris keluar kota jadi belum sempat, dan mudah-mudahan minggu ini ya beliau sudah sempat untuk kita bisa melaksanakan rapat evaluasi. Karena itu kepada koordinator sektor, bila belum menyetor laporannya segera untuk menyampaikan laporan kepada sekretaris. Ya. Kemudian ini sudah masuk bulan September. Bila tidak ada halangan maka kita akan melaksanakan rapat pertanggungjawaban yang sekaligus kita akan melaksanakan pemilihan pengurus baru. Ya. Karena ini adalah akhir periode. Ya. Jadi kita mempersiapkan, mungkin kita sudah bisa mendiskusikan di kelompok masing-masing kira-kira siapa yang akan kita pilih nanti menjadi ketua PWGT dan pengurus-pengurus lainnya. Kemudian perkenankan kami atas nama pengurus menyampaikan terima kasih kepada Bapak Pendeta Joni yang telah melayani kita pada sore hari ini. Tuhan memberkati, memberi kuat dan sehat, memberkati dalam keluarga. Perkenankan kami juga menyampaikan terima kasih kepada semua yang terlibat dalam pelayanan ini, baik tim multimedia pun organis, ya, MC, liturgis, dan semua yang terlibat di dalamnya Kantoria. Juga kami menyampaikan terima kasih kepada sektor 4 yang telah boleh menjadi penanggung jawab ibadah, pelaksana ibadah pada sore hari ini. Tuhan memberkati ibu-ibu di sektor 4, kiranya tetap rukun dan damai. Demikian yang dapat kami sampaikan dari pengurus PWGT Jemaat Masaleh. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Terima kasih atas kata sambutan dari Ibu Ketua. Tuhan Yesus memberkati. Berikutnya kita akan melangkah ke acara penutup, yaitu arisan bulanan yang akan dipandu oleh Nyonya Orpa Lobo. Kepada Ibu Orpa dipersilakan. Nyonya Osye. Yang pertama Nyonya Osye. Yang kedua Nyonya Evi Lamba. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, bulan depan jika Tuhan masih beri kita umur panjang, arisan kita hanya membayar 100.000. Yang ambil 2 nomor tetap 200, yang ambil 1 nomor 100.000. Terima kasih. Demikianlah seluruh rangkaian ibadah syukur kita sore hari ini. Kembali kami mengucapkan terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Joni Delima, STH, atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Tak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada Nyonya Sabrina Madao sebagai liturgis. Terima kasih kepada Nyonya Margareta Tumonglo sebagai dirihen. Terima kasih juga kepada Kantoria bersama organis dan tim multimedia Cali dan Nando. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat semuanya yang ibu-ibu yang sudah ikut ibadah dengan setia mengikuti ibadah syukur bulanan PWGT Gereja Toraja Masaleh. Tuhan Yesus memberkati.